Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, di akhirat kelak akan banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Semua peristiwa di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluar biasaan dan kedahsyatan. Kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari tersebut. Yahya ibnu Mu'az menyebutnya sebagai hari menegangkan, hari kedekatan, hari kerugian, hari penyesalan, hari persidangan, hari perhitungan, hari persengketaan, hari kebangkitan, hari teriakan. Hari di mana manusia didudukkan di hadapan Tuhan guna melihat apa yang pernah diperbuat kedua tangan. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat, yaitu jembatan atau As-Sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam menuju surga. Satu persatu manusia diminta melintasi jembatan atau As-Sirat yang sangat tipis dan tajam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam dari pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas, kecuali yang diselamatkan Allah. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah potongan hadis yang panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian didatangkanlah jembatan dan dibentangkan di antara dua punggung neraka Jahannam. Kami para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk jembatan itu?' Rasulullah menjawab, 'Jembatan itu licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait semacam jangkar dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di daerah Najd dikenal dengan pohon Sa'dan.'" Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Hadis riwayat Muslim. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Sirat, hendaknya kita senantiasa mempersiapkan peristiwa dahsyat tersebut agar kita dimudahkan saat melintasinya. Lantas, amalan apakah yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan sirat tersebut? Berikut ini ulasan amalan agar selamat melintasi jembatan sirat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Berjalan ke masjid saat subuh dan isya. Sahabat Buya Milenial, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala membentangkan As-Sirat di atas neraka Jahannam dalam kondisi yang gelap gulita. Maka manusia melintas di atas As-Sirat sesuai dengan cahaya yang diberikan kepadanya. Kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan sirat adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan ke masjid di kegelapan, terutama saat hendak sholat subuh dan isya, memiliki keutamaan akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berjalan menuju masjid di waktu subuh dan isya. Mereka termasuk orang-orang yang istimewa lantaran mau bersusah payah demi melakukan sholat berjamaah di masjid. Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik.
Sahabat Buya Milenial, orang-orang yang beriman selalu berusaha bersinergi atau al-wala, berkolaborasi dan saling menolong antara sesama orang-orang yang beriman atas dasar keimanan, kebajikan dan ketakwaan. Sedangkan orang-orang yang munafik bersinergi antara sesamanya hanya untuk kepentingan yang sifatnya sesaat. Landasan sinerginya tidak ada kecuali hanya keuntungan yang sifatnya material semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud. Bertobat kepada Allah. Sahabat Buya Milenial, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang benar-benar tangguh dengan berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang pernah diperbuat. Taubatan nasuha tersebut menyebabkan seorang muslim memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan sirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Milenial, melewati jembatan Shiratal Mustaqim tidak terlepas dengan memperbanyak ibadah ketika seseorang masih diberi kesempatan untuk beribadah. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri ketika ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab amal ibadahlah yang akan menuntun seseorang ke tepi jembatan. Dengan amal ibadah pula ia akan diberi kemudahan dalam melewati jembatan atau as-sirat. Di samping kita melaksanakan amal ibadah, tentu kita selalu berdoa agar di akhirat kelak dimudahkan dan diberikan tempat yang terbaik. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan sirat dengan selamat. Barang siapa yang membaca doa ini tiap-tiap sehabis sembahyang fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Shiratal Mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan, la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya sebagai Tuhan yang Esa dan Tuhan yang menyaksikan. Tiada zat yang patut disembah selainnya, kami tunduk kepadanya. Sahabat Buya Milenial, demikian amalan agar selamat saat melewati jembatan atau as-sirat. Maka kewajiban yang kita pikirkan adalah amal, amal, amal dan beramal. Jangan hanya sebatas memikirkan memiliki harta yang banyak, memikirkan bagaimana bisa meraih kedudukan yang tinggi, karena itu semua hanya akan fana. Bukan berarti kita tidak mencari harta, akan tetapi terlalu memperbanyak harta akan memperberat hisab kita pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang di dunia banyak tertawa dan sedikit menangis, barangkali di akhirat dia akan lebih banyak menangis. Tapi orang yang di dunia dia lebih banyak menangis takut kepada Allah, maka dia akan tenang, insya Allah. Berita tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang dahsyatnya api neraka, tentang mengerikannya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kita sebagai seorang hamba penting dan wajib sekali untuk betul-betul mengetahui tentang hakikat kehidupan akhirat. Niscaya sahabat semua akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Demi zat yang dari Muhammad berada di tangannya, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.